Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberi kesehatan walafiat. Dan pandemi ini segera berakhir. Nah, sebelum memulai pelajaran ini atau memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin meminta kalian silahkan mencari tempat posisi yang nyaman agar dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dan ilmu yang kita pelajari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, kalau sudah, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa untuk memulai pelajaran kita hari ini agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Amin. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan melanjutkan ya. Ibu absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah sehat masuk semua ya. Semoga setiap hari kita bisa berkumpul semua tanpa ada yang absen ya. Dan semoga selalu diberi kesehatan. Oke anak-anak. Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah siap semuanya? Oke, sudah siap semuanya ya. Oke, kita sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini. Oke, Ibu share screen terlebih dahulu ya. Oke, apakah ada yang tahu hari ini kita belajar materi tentang apa dan bab apa? Oke, materi yang akan kita pelajari ini yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu Ibu akan jelaskan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini yaitu yang pertama, peserta didik dapat melakukan pengamatan lingkungan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik pada lingkungan. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan masing-masing komponen ekosistem. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan sistem organisasi. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Yang keenam, peserta didik dapat menyebutkan perbedaan antara rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Yang ketujuh, peserta didik dapat mengidentifikasi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedelapan, peserta didik dapat menganalisis pola interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem. Yang kesembilan, peserta didik dapat mengatasi dampak interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem. Oke, sebelumnya Ibu akan bertanya. Ibu ganti slide dulu ya. Nah, kalian lihat gambar di PowerPoint ini. Ibu akan bertanya, pernahkah kalian melihat lingkungan dengan tumbuhan hijau yang asri seperti ini? Dan apa yang akan kalian rasakan jika berada di lingkungan hijau tersebut? Ya, kalian pasti akan merasakan udara yang sangat sejuk. Mengapa demikian? Ibu ganti slide ya. Hal ini dikarenakan banyaknya oksigen yang terdapat di daerah tersebut. Oksigen berasal dari hasil fotosintesis tumbuhan hijau. Untuk dapat melakukan fotosintesis, tumbuhan hijau memerlukan karbon dioksida yang akan dikeluarkan saat bernafas. Berarti ada hubungan timbal balik dong antara manusia dan tumbuhan. Di video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang lingkungan, ekosistem, dan komponen-komponen dalam ekosistem. Nah, apa sih lingkungan itu? Lingkungan merupakan segala sesuatu di luar makhluk hidup dan mungkin dapat mempengaruhi keberadaannya. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Setiap makhluk hidup yang hidup di makhluk hidup pasti akan melakukan interaksi dengan lingkungannya.
Nah, selanjutnya yaitu saya ganti slide ya. Komponen penyusun ekosistem. Dalam ekosistem, baik ekosistem alami maupun ekosistem buapan terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen dalam ekosistem yang tersusun atas makhluk hidup. Sebaliknya, untuk komponen abiotik merupakan komponen dalam ekosistem yang tersusun atas benda tak hidup atau benda mati. Ibu ganti slide ya. Yang pertama itu komponen biotik. Komponen biotik dibedakan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai, atau nama lainnya decomposer. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ada produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dan melakukan fotosintesis. Produsen disebut juga sebagai organisme autotrof. Kita ganti slide ya. Berdasarkan sumber energi yang digunakan, organisme autotrof dibedakan menjadi 2, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof. Nah, fotoautotrof merupakan makhluk hidup yang menggunakan cahaya sebagai sumber energinya. Reaksi pembentukan zat makanannya disebut sebagai fotosintesis. Contohnya yaitu ada tumbuhan hijau, sinau, bakteri, dan alga. Dan selanjutnya yaitu kemoautotrof. Kemoautotrof merupakan makhluk hidup yang menggunakan energi kimia sebagai sumber energinya. Reaksi pembentukan zat makanannya disebut kemoautotrof. Contohnya yaitu bakteri pengoksidasi, besi, dan belerang. Komponen biotik yang kedua yaitu konsumen. Ibu ganti slide ya. Kita kembali ke slide yang pertama. Nah, ini. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Makanan yang diperoleh berasal dari produsen. Nah, kita ganti slide ke konsumen. Nah, berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, herbivora merupakan pemakan tumbuhan, karnivora merupakan pemakan hewan, dan omnivora merupakan pemakan segalanya. Nah, contoh dari herbivora yaitu kambing, sapi, dan kerbau, dan masih banyak sebagainya ya. Dan contoh pada karnivora yaitu singa, harimau, dan buaya, dan lain sebagainya. Dan contoh dari omnivora yaitu ada ayam, bebek, dan lain sebagainya. Nah, komponen biotik yang ketiga yaitu ada pengurai atau decomposer. Merupakan makhluk hidup yang berfungsi menguraikan sampah atau sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Oke, kita ganti slide ke pengurai ya. Pengurai berfungsi sebagai penghubung peredaran zat dari konsumen ke produsen. Zat yang telah diambil oleh konsumen dari produsen akan kembali lagi ke produsen melalui proses penguraian oleh pengurai. Dengan peristiwa pembusangan ini, zat yang awalnya menjadi bagian dari tumbuhan dan hewan akan diuraikan dan dirombak. Hasilnya digunakan oleh tumbuhan untuk membuat makanan. Pengurai terdiri atas makhluk hidup berukuran kecil yang hidup di tanah, air, dan udara. Contohnya dari pengurai yaitu ada bakteri dan jamur. Sporofit ya. Nah, itu dia tadi merupakan pembahasan dari pembahasan dari komponen ekosistem biotik. Nah, sekarang kita masuk ke ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik, oke, kita ganti komponen abiotik ke pengertian. Nah,
kita ganti slide di sini ya. Di komponen penyusun ekosistem. Nah, komponen abiotik merupakan komponen dalam ekosistem yang tersusun atas benda tak hidup atau benda mati. Nah, apa saja sih komponen abiotik tersebut? Yuk, kita ganti slide dulu. Komponen abiotik yang pertama yaitu ada cahaya matahari. Nah, keberadaan sinar matahari merupakan faktor penting dalam ekosistem. Tanpa adanya sinar matahari, produsen tidak dapat membuat makanannya. Tanpa produsen, konsumen juga tidak bisa bertahan hidup. Maka, dari itu, keberadaan cahaya matahari sangat penting dalam ekosistem. Nah, selanjutnya yaitu udara. Oksigen yang dilepaskan ke udara digunakan oleh semua makhluk hidup. Oksigen tersebut berasal dari hasil fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dan digunakan oleh semua makhluk hidup. Oke, selanjutnya yaitu ada air. Nah, air merupakan faktor abiotik yang sangat penting untuk menunjang suatu kehidupan. Semua sel dan jaringan terdiri atas air. Air merupakan media pelarut zat-zat yang dibutuhkan dan media pengangkut untuk hewan dan tumbuhan. Air juga merupakan suatu bentuk habitat bagi makhluk hidup, seperti danau, sungai, dan laut. Oke, selanjutnya yaitu ada tanah. Nah, tanah ini berfungsi sebagai tempat hidup berbagai makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Di dalam tanah terdapat zat hara yang merupakan mineral penting untuk mempertahankan proses di dalam tubuh, terutama bagi tumbuhan. Oke, selanjutnya yaitu ada suhu. Nah, suhu sangat mempengaruhi lingkungan dan kehidupan makhluk hidup di lingkungan tersebut. Ada makhluk hidup yang mampu hidup di lingkungan dengan suhu rendah, dan ada juga makhluk hidup yang mampu hidup di lingkungan dengan suhu yang tinggi. Oke, selanjutnya yaitu ada kelembapan. Nah, ini merupakan komponen abiotik yang terakhir, yaitu kelembapan. Kelembapan menunjukkan kandungan air dalam tanah maupun udara. Kelembapan kelembapan sangat dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu udara atau tanah, maka kelembapannya akan semakin rendah karena panas akan menguapkan air. Nah, itu dia tadi anak-anak, merupakan video pembelajaran, merupakan penjelasan tentang interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.